Jadi di dalam keterangan saudara tadi mengatakan bahwa ada beberapa poin keberatan saudara atas konten video yang telah dibuat oleh terdakwa. Yaitu antara lain di situ perkataan. Pertama, jadi Luhut bisa dibilang bermain-main di dalam pertambangan yang terjadi di Papua pada saat ini. Itu satu poin. Terus yang kedua, saudara juga menerangkan ada keberatan terkait dengan judul kontennya. Yaitu ada lot Luhut. Ada lot Luhut di balik relasi ekonomi dan operasi militer di Intan Jaya Papua. Ada juga Jenderal Bin ngehantam. Itu judulnya keberatan yang kedua. Dan yang ketiga terkait dengan pernyataan yang mengatakan bahwa ada pernyataan yang mengarahkan kepada saudara bahwa dianalogikan sebagai seorang penjahat. Nah, saya ingin menggali lebih lanjut, apakah perkataan-perkataan yang disampaikan oleh saudara Haris Hassar ini adalah merupakan perkataan yang benar sesuai dengan data dan fakta, atau merupakan perkataan-perkataan yang tidak benar, atau merupakan berita yang bohong sesuai dengan dakwaan kami. Pertama, saudara dibilang bermain-main di pertambangan di Papua saat ini. Coba tegaskan kembali, coba ingat-ingat, apakah saudara selama ini sampai detik ini, saudara memang pernah ada bermain-main pertambangan di Papua? Coba terangkan, Saksi. Yang mulia, saya sama sekali tidak ada waktu untuk bermain-main itu. Saya memfokuskan diri saya pada tugas pokok saya. Saya nggak ada waktu untuk itu. Dan janji saya pada diri saya, memang saya tidak mau berbisnis selama saya menjadi pejabat negara. Dan itu saya janji sampai hari ini. Dan saya ingin selesaikan tugas saya sampai 2024. Seperti itu. Karena itu saya kira penting pembelajaran buat anak-anak muda di kantor saya. Sehingga kredibilitas yang kita bangun, itu saya kira dinikmati banyak orang di Republik ini maupun di luar negeri terhadap Indonesia hari ini. Di sini ada perusahaan, salah satunya adalah PT Toba Sejahtera. Apakah ada hubungan saudara dengan PT Toba Sejahtera? Saudara Saksi. Saya tidak tahu persis lagi karena saya jujur, sejak saya masuk di kabinet, saya tidak pernah mencampuri usaha lagi. Saya sudah pull out dari situ. Tidak pernah. Sepanjang yang saya tahu, tidak ada sama sekali. Nah, tidak pernah tahu ya. Apakah saudara apakah PT Toba Sejahtera dan PT Tobakom Del Mandiri ini masih dalam satu induk perusahaan? Anak perusahaan? Sepanjang yang saya tahu tidak ada. Tidak ada. Apakah saudara tahu dan mengetahui bahwa PT Tobakom Del Mandiri ini pernah ada hubungan menjajaki bisnis kegiatan pertambangan dengan PT Madinah Protoain? Saya tidak tahu persis, tapi tadi malam saya tanya kepada lawyer kami, bukan lawyer, legal kami di kantor, itu mengatakan memang pernah ada orang mengaku begini-begini. Tapi kami sudah tulis surat resmi tahun 2017, tidak ada hubungannya dengan kami. Dan surat itu saya kira ada. Secara legal formal memang tidak ada hubungan, saudara? Tidak ada sama sekali. Perlu dipertegas lagi, saudara Saksi, tidak ada hubungan? Tidak ada sama sekali, yang mulia. Dan itu ada surat bukti 2 kali dikirimkan tertulis tahun 2017, 2018, seingat saya, ke alamat yang bersangkutan. Waktu itu saudara sudah menjadi menteri? Saya sudah jadi Menko Maritim. Pada saat itu sudah menjadi Menko Maritim. Nah, saudara memang tidak pernah secara personal, saudara tidak pernah mengatur, mengurusi atau mengelola perusahaan ini secara langsung, tidak pernah? Saya tidak pernah, karena itu janji saya. Seperti saya tadi laporkan yang mulia, saya coba untuk setia kepada janji saya. Baik. Sekarang terkait dengan keberatan-keberatan yang lain, yaitu menghubungkan antara relasi ekonomi dengan operasi militer. Nah, ini operasi militer ini. Coba pertegas lagi, Saksi. Apakah operasi-operasi militer yang ada di Papua itu, ya kan, yang terjadi di Papua saat ini, mulai dari operasi Nemangkawi dan lain-lain sebagaimana disebutkan dalam kajian cepat, itu adalah merupakan bagian daripada kepentingan ekonomi dan pertambangan saudara Saksi. Jelaskan. Yang mulia, tuduhan itu sebenarnya sangat menyakitkan lagi. Bagaimana saya bisa mencampuri operasi militer di Papua? Apa garis komandonya? Kalau saya dulu Menko Polhukam, saya memang memberikan mencampuri masalah Kosovo. Tapi tidak pernah selama saya jadi Menko Marves itu untuk mengurus itu lagi. Tidak ada. Jadi kalau ada tuduhan-tuduhan atau pikiran seperti itu, yang mulia, itu saya kira yang dicari-cari. Baik. Di sini ada juga terkait dengan fakta bahwa ada kepentingan untuk membuka akses jalan ke lokasi tambang. Nah, apakah
Jalan Trans Papua, seperti yang kita ketahui, seperti yang sekarang sedang digalakkan pembangunannya oleh pemerintah, itu juga merupakan bagian daripada kepentingan saudara untuk bermain tambang di sana. Saudara saksi, silakan jelaskan. Yang mulia, itu terlalu naif lagi. Itu program Presiden Joko Widodo memang membuat Trans Papua itu. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan itu. Tidak ada hubungan ya, saudara saksi ya.